Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa khamsu awqatin. 5 pirang-pirang waktu la yusalla, jangan melaksanakan sholat. Fiha, dalam khamsu awqah, ila sholatun, kecuali sholat, laha sababun ba'da sholati subhi hatta tatu asyamsu. Jadi dalam pembahasan kali ini ada 5 waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat sunat atau sholat yang tidak ada sabab. 1. Ba'da sholati subhi, yang pertama sesudah melaksanakan sholat subuh. Maka setiap orang yang sudah melaksanakan sholat subuh, maka bagi dia tidak boleh melaksanakan sholat lain kecuali ada sabab, seperti qadha sholat atau sholat samagaha atau sholat tahiyatul masjid. Nah, jadi kalau ada sabab mah, walaupun kita sudah melaksanakan sholat subuh, kita boleh melaksanakan sholat sunat itu. Seperti kita sudah melaksanakan sholat subuh, terus kita keluar dari masjid, begitu sampai ke rumah ada panggilan, seperti ada panggilan untuk rapat di masjid atau pengajian di masjid, maka walaupun sesudah melaksanakan sholat subuh, terus kita masuk lagi ke masjid, maka itu di sana boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena ada sabab, yaitu masuk ke masjid. Itu yang pertama. sampai hatta tartafi'a qadra rumhin, hadza huwa as-sahih al-ma'ruf. Yang seterusnya, sampai kapan tidak boleh melaksanakan sholat sesudah sholat subuh itu, yaitu hatta tartafi'a qadra rumhin, sampai matahari tinggi ukuran 1 tumbak. Jadi kalau sekarang mah sampai waktu duha, yaitu begitu matahari sampai ukuran 1 tumbak, nah di sanalah kita boleh melaksanakan sholat sunat yang lain. Jadi apabila kita sudah melaksanakan sholat subuh, terus tidak ada sabab untuk melaksanakan sholat, maka sampai matahari tinggi 1 tumbak, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat sunat kecuali ada sabab seperti qadha atau sholat sunat sabab seperti samagaha atau tahiyatul masjid. Itu adalah hukumnya boleh. Yang kedua, wa idastawat hatta tazula. Yang kedua, ketika tergelincirnya matahari, biasanya tengah hari sebelum menjelang duhur. Itu adalah waktu itu tidak boleh melaksanakan sholat sunat kecuali ada sabab. Yang kedua, kecuali di tanah haram Mekah. Walaupun waktu tergelincir matahari, bagi orang-orang yang ada di Masjidil Haram atau ada orang yang ada di Mekah, di tanah haram, dan kedua kecuali hari Jumat, maka itu adalah boleh melaksanakan sholat sunat walaupun tidak ada sabab. Yang ketiga, wa ba'dal asri hatta tagruba syamsu. Yang ketiga, yaitu waktu kita sesudah melaksanakan sholat asar. Maka bagi barang siapa yang sudah melaksanakan sholat asar, bagi dia diharamkan melaksanakan sholat sunat mutlak. Kecuali kata tadi juga boleh melaksanakan sholat sunat sesudah melaksanakan sholat asar, kalau sholat sunatnya ada sabab seperti samagaha matahari, atau mensholatin janazah, atau tahiyatul masjid,
atau seperti qadha sholat yang kita sudah tertinggal, maka boleh itu melaksanakan sholat-sholat seperti itu walaupun kita sudah melaksanakan sholat asar. Hatta taghruba syamsu, sampai surupnya matahari, sampai maghrib lebih jelasnya. Sampai maghrib, jadi kita tidak boleh melaksanakan sholat sunat mutlak. Hatta tatakamala gurubuha, sampai sempurna terbenamnya matahari. Ya sekarang mah kalau lebih jelasnya sampai matahari terbenam. Terbenam itu adalah pas waktu datang waktu maghrib. Itu adalah waktu yang diharamkan. Yang terakhir yaitu waktu keluarnya matahari. Waktu keluarnya matahari, kalau sekarang biasanya terbit matahari itu adalah jam 5:46 kalau daerah Jawa Barat pada umumnya. Nah, waktu jam 5:45 itu waktu keluarnya matahari. Nah, waktu itu maka bagi kita untuk melaksanakan sholat sunat mutlak atau sholat sunat yang tidak ada sabab atau bukan qadha, maka itu tidak boleh melaksanakan sholat sunat waktu keluarnya matahari sampai ukuran 1 tumbak. Itu adalah tidak boleh melaksanakan sholat sunat mutlak di waktu yang itu. Nah, alasan tidak boleh melaksanakan sholat sunat mutlak atau sholat sunat tidak ada sabab waktu keluarnya matahari atau waktu terbenamnya matahari, alasannya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, inna syamsa tatu'u wa ma'a qarnus syaitan, sesungguhnya matahari itu keluar wa ma'a qarnus syaitan, sebab waktu keluar matahari itu adalah menurut pendapat fakila qaumuhu wa hum ibadu syamsi yasjuduna laha fi hadil awqah wa qila inna syaitana yudni ra'sahu minas syamsi fi hadil awqati liyakuna asajidu laha sajidan lahu. Yang pertama alasannya dikarenakan waktu keluarnya matahari itu adalah para hamba-hamba setan itu sujud menyambut matahari keluar. Atau satu kaul lagi, waktu matahari keluar itu adalah setan atau syaitan mendekati matahari itu supaya dia disujudi oleh yang sujud kepada matahari. Maka oleh sebab itu anjuran bagi kita tidak boleh melaksanakan sholat sesudah melaksanakan sholat asar. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua sama, waktu surup juga syaitan sama menyembah, hamba-hamba syaitan itu menyembah matahari, maka kita tidak boleh maka kita tidak boleh melaksanakan sholat sunat mutlak atau sholat sunat yang tidak ada sabab sesudah melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, waktu matahari keluar sampai ukuran 1 tumbak. Yang ketiga, waktu tergelincirnya matahari. Yang keempat, waktu sesudah melaksanakan sholat asar. Yang ketiga, yang kelima, waktu terbenamnya matahari sampai sempurna terbenamnya. Yang kedua, larangan atau alasan tidak boleh melaksanakan sholat sunat mutlak sesudah sholat subuh dan sholat asar di alasan karena ada hadis Rasul yang diriwayatkan Imam Bukhari, naha anil minar sholati ba'dal asri hatta taghruba syamsu wa ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul melarang
sholat sunat mutlak sesudah melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, wa ba'da subhi hatta tatu asyamsu, sampai yang kedua yaitu sesudah melaksanakan sholat subuh sampai keluarnya matahari dengan ukuran 1 tumbak.